kehidupan kita. Sepanjang minggu bahkan bulan yang baru Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita sudah mengalami begitu banyak kemurahan Tuhan. Kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini sudah sepatutnya kita dapat bersyukur kepada Tuhan, membawa korban pujian kita kepada Tuhan, memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau mempersembahkan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan tanah hati kita, kita fokuskan pikiran kita untuk kita datang memuji dan memuliakan Tuhan. Hari perhentian, izinkan Tuhan disenangkan pada pagi hari ini. Semuanya hanya tentang Tuhan. Biarlah hormat, pujian dan kemuliaan kita beri kepadanya, karena Dia sudah memelihara kehidupan kita, sudah menjaga kehidupan kita. Dan marilah kita datang memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami memanggil Engkau ya Aba ya Bapa, karena pemeliharaan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Kau sahabat yang setia, yang selalu berada di samping kami, yang selalu menjaga dan melindungi memelihara kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, izinkan kami untuk merayakan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Izinkan kami untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Tuhan, membawa setiap korban persembahan kami Tuhan. Layakan hidup kami Tuhan. Begitu banyak hal yang kami buat yang seringkali menyakiti hati-Mu. Dari tempat ini kami minta ampun. Kami memohon kelayakan daripada-Mu Tuhan. Biar kelayakan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, agar kami dapat membawa korban kami di pagi hari ini ya Bapa. Sucikan hidup kami, sucikan pikiran kami, sucikan hati kami Tuhan. Biar fokus kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Kami akan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya ada hadirat Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada lawatan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ada kemerdekaan yang akan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami tidak akan sama ketika kami datang Tuhan. Kami pulang akan membawa sukacita kemenangan Kau nyatakan di tempat ini ya Bapa. Itulah sebabnya Bapa yang baik, mari Kau persiapkan setiap kehidupan kami. Hamba serahkan setiap para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka tetap tinggal dalam urapan Tuhan, karena impartasi kuasa dari sorga bagi kehidupan kami semua yang boleh hadir di tempat ini. Himpunkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, mereka yang sedang dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan segala selamat. Biar kami boleh sama-sama memuliakan Engkau, merayakan Engkau di tempat ini Tuhan. Hadirlah Engkau bersama dengan kami ya Bapa. Biar Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi kehidupan kami semua. Kami akan beribadah ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Hamba membuka ibadah pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari yang baru, bulan yang baru, pemeliharaan Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan orang percaya. Amin. Karena itu mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara, fokuskan hati dan pikiranmu. Kita membawa yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini, yaitu hati yang bersyukur, hati yang rindu akan hadirat Tuhan. Haleluya.
hidup yang bersyukur, hidup yang merindukan Tuhan, itulah yang dikenal oleh-Mu. Haleluya. Dan ini yang kami bawa kepada-Mu Tuhan, korban syukur kami dengan hati yang tulus.
ya Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Dan biar manis Engkau mendengar setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Semua tertuju kepadamu ya Tuhan. Engkaulah pusat penyembahan kami. Engkaulah pusat puji-pujian kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, ya Yesus Kristus Tuhan. Biarlah manis di pemandangan-Mu ya Tuhan. Dan biar indah di penglihatan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan setiap kami. Hadirat-Mu membuat setiap kami pribadi lepas pribadi mengalami sukacita. Kami percaya Engkau Tuhan disenangkan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yes. Bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Yes, karena hanya di hadirat Tuhan kita bisa mendapatkan sukacita, kekuatan yang baru, dan pengharapan yang baru. Mari datang ke hadirat Tuhan, bawa hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan terbuka muka yang gembira.
Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya.
menikmati Engkau Tuhan lebih lagi pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya. Kami beri hati kami Tuhan, kami beri pikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Kami siap menikmati hadirat dan biar Engkau Tuhan menikmati kami. Ajar kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya. Ku ingin
Biar ini bukan hanya sekedar lagu yang kami nyanyikan Tuhan, tapi benar-benar kami rindu menikmati Yesus Tuhan. Sebab itu kami yang datang pagi hari ini Tuhan, hidup kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau pada saat hari ini Bapa. Engkau lihat setiap hati yang datang pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dengan sungguh Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami saat siang hari ini. Dan kami percaya di mana hati yang rindu, di sana akan dipuaskan Tuhan. Dan saat siang hari ini Tuhan, kami rindu menikmati Engkau melalui sabda firman-Mu Bapa. Kami percaya firman-Mu itu ialah Engkau sendiri ya Tuhan. Sebab itu kami rindu siang hari ini Tuhan menikmati ajaran firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami. Kami percaya di mana ada firman, di sana ada pemulihan. Di mana ada firman, di sana ada kelepasan. Di mana ada firman, di sana ada kuasa. Di mana ada firman, di sana ada mujizat yang besar pasti terjadi dalam hidup kami. Kami membuka hati kami, membuka pendengaran kami, biar firman-Mu itu jatuh di tanah hati yang tepat. Kami bukan mendengar untuk melupakan, tapi kami mendengar untuk kami lakukan. Sementara firman dibentangkan, sementara Roh Kudus menjamah setiap hati yang mendengar. Kuduskan dan sucikan kami semua hamba firman-Mu Tuhan. Biar bukan kekuatan kehebatan kami, tapi Roh Kudus sendiri yang beracara dan berkata-kata bagi kami siang hari ini. Kami siang menyambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kita semua bersuka cita pagi hari ini. Amin. Saudara yang bersuka cita boleh berikan senyum kiri kanan, senyum yang termanis di minggu yang pertama bulan yang baru. Tidak terasa hari ini kita sudah ada di bulan Juli. Soalnya dalam mau Natal Bapak Ibu Saudara. Kurang 4 bulan ya. Jadi tidak terasa sejauh ini kita sudah lalui. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua anak-anak Tuhan selalu bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini kita rindu mendengarkan firman. Saya percaya hati kita semua terbuka untuk diajar oleh firman. Amin. Kemarin kita sudah belajar di sepanjang tahun ini tema besar gereja kita yaitu All Things New atau segala sesuatu yang baru. Di mana pertumbuhan gereja kita rindu ditajamkan biar Cornerstone menjadi pribadi yang baru. Semuanya baru. Cara berpikir yang baru, sudut pandang yang baru. Dan semuanya kita mau tinggalkan itu manusia lama dan kita mau menjadi ciptaan yang baru. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bulan yang kemarin kita sudah selesai dengan sudut pandang yang baru. Sedikit saya review kembali kenapa seorang anak Tuhan perlu sudut pandang yang baru. Karena sudut pandang itu menentukan bagaimana kita merespon sesuatu. Betul saudara? Saya beri contoh, misalkan anak saudara membawa gelas dan dia tumpahkan gelas itu tepat setelah saudara mengepel lantai. Ya ibu-ibu pasti tahu ya, rasanya itu setelah beres-beres dan ada yang memberantakan. Dan anak itu tidak sengaja, katakanlah dia tumpahkan gelas air itu tepat di lantai yang setelah saudara ngepel. Dan saudara bayangkan, kalau saudara menggunakan sudut pandang pada umumnya, saudara pasti akan menganggap bahwa itu sesuatu hal yang salah dan saudara akan bereaksi dengan tidak terkendali. Bisa saja ya, emak-emak langsung 7 oktav naik suaranya ya. Tetapi saudara perhatikan, sudut pandang menentukan bagaimana saudara bereaksi. Kalau saudara memandang anak itu sebagai anak kecil, memang dia tidak tahu dan dia tidak sengaja dan tanpa ada sesuatu di pikirannya dia untuk melakukan kesalahan, saudara akan bereaksi dengan benar ya, saudara panggil dan saudara ajar dia bahwa harus lebih hati-hati. Itu contoh kecil bagaimana pentingnya sebuah sudut pandang. Begitupun di kehidupan saudara, ada banyak situasi yang saudara alami. Saudara diperlakukan dengan nyaman, dengan tidak nyaman, diperlakukan dengan baik dan dengan tidak baik. Di sana sudut pandang menentukan. Kalau saudara pandang saudara orang yang melukai saudara dengan sudut pandang yang belum diubahkan, maka jadilah saudara akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, tiba-tiba ada bapak-bapak langsung gulung lengan, karena belum tahu ya. Itu sudut pandang saudara, tergantung sudut pandang. Makanya seorang
pandang yang benar di segala hal. Ada amin? Maka sudut pandang yang benar akan membantu saya dan saudara untuk bereaksi yang benar. Oleh sebab itu, di bulan ini kita akan membahas tentang new response atau reaksi yang baru atau respon yang baru, ya. Karena sudut pandang menentukan respon. Maka bulan ini kita akan membedah bagaimana respon yang tepat seorang anak Tuhan. Orang yang memiliki sudut pandang yang benar pasti responnya benar. Orang yang memiliki respon yang benar sudah pasti hasilnya juga benar. Amin. Mari kita buka firman Tuhan. Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan belajar tentang respon yang baru atau respon yang tepat atau new response. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Saya rindu kita akan baca ini secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara boleh baca ayatnya yang genap. Kita akan bergantian sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah dapat boleh bilang haleluya. Puji Tuhan. Lukas 5 ayatnya yang pertama mulai. Diberi perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan sekian jauh pembacaan yang sudah kita baca, di sana ada sebuah peristiwa, mungkin dari sekolah minggu sering kita dengar, di mana di sana Bapak Ibu Saudara ada satu ketika di mana ketika Yesus hendak memanggil murid-muridnya yang pertama. Makanya kalau Bapak Ibu mempelajari ini ada juga dicatat di dalam Injil Matius dan ada juga dicatat di dalam Markus. Bagaimana Yesus memanggil Simon Petrus dan saudara-saudaranya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada satu peristiwa yang menarik di dalam kisah Yesus memanggil murid-muridnya ini, saudara. Maka kita perhatikan dengan baik. Kita akan belajar bagaimana respon dari para murid ketika dipanggil oleh Yesus. Amin. Perhatikan, kita akan garis bawahi dan belajar bersama tentang respon ketika para murid dipanggil oleh Yesus. Saudara yang diberkati Tuhan, sekilas ketika kita membaca peristiwa ini tidak ada sesuatu hal yang terlalu menarik. Itu seperti suatu kejadian yang biasa terjadi setelah sepanjang malam Simon dan teman-temannya mereka berprofesi sebagai seorang nelayan, Bapak Ibu Saudara. Dan sepanjang malam mereka sudah melakukan jalannya dan mereka tidak mendapat apa-apa. Pada saat itu Yesus datang. Ketika dia selesai mengajar,
Kemudian Yesus panggil Simon dan teman-temannya. Yesus katakan, bertolaklah ke dalam dan tebarkan jalamu. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana ketika Yesus menyuruh Simon Petrus untuk menolakkan perahunya ke dalam dan menyuruh dia untuk menebarkan jalannya. Kita garis bawahi ayatnya yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa terjemahan kata bertolaklah ke dalam itu sama dengan Yesus katakan pergilah ke dalam. Dengan kata lain Yesus katakan juga dayunglah ke dalam. Dengan kata lain ada terjemahan asli dikatakan di sana masuk ke dalam. Amin. Jadi Yesus memerintahkan para murid yang pertama ini untuk pergi ke tempat yang dalam. Launch out into the deep. Masuk atau bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara perhatikan di sana. Dan respon dari Simon Petrus adalah dia katakan begini, telah sepanjang malam, sudah semalam-malaman kami bekerja keras. Ternyata kata bekerja keras di sana juga Bapak Ibu Saudara dikatakan kami sudah berjerih lelah. Sepanjang malam mereka sudah berjerih lelah, sudah bekerja keras, bahkan sudah menggerakkan seluruh daya upaya, tetapi mereka tidak mendapat hasil apa-apa. Ada yang hobi mancing di sini? Mancing mania, mantap, ya. Saudara, orang yang suka memancing, orang yang hobi mancing, dia pasti tahu atau pernah berprofesi sebagai nelayan. Ya, Papa Kembar ada, siapa lagi yang suka mancing? Sampai saya buka saudara di Google itu mancing-mancing mania. Saya perhatikan ketika mereka mulai pergi mancing di tempat yang dalam, itu sesuatu hal yang luar biasa. Biasanya kan orang pergi mancing, so pulang jam subuh ini, dari malam jam 7 so pergi. Mama tanya, jadi Pak, orang mau goreng apa? Ada ikan? Ada, besar juga? Ini ada ikan di sana. Ternyata hasilnya kecil. Oh, Papa cuma di tofor-tofor. Apa itu tofor-tofor? Pinggir-pinggir. Papa tidak sampai di dalam, cuma di pinggir-pinggir, makanya dapat ikan pun. Hasil, ya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, seseorang para murid ini profesinya yang notabene adalah nelayan. Jadi mereka pasti menguasai. Dan mereka dikatakan sudah berusaha keras, sudah melakukan seluruh daya upaya, sudah berjerih lelah sepanjang malam. Jadi diperkirakan peristiwa itu pada saat pagi menjelang siang hari. Setelah mereka berdatangkan, Yesus dapat mereka sementara mencuci jalannya. Jadi sudah selesai sepanjang malam. Tetapi baru saja mereka selesai mencuci jalan, Yesus perintahkan bertolaklah ke dalam. Dan saudara perhatikan respon dari Simon pada waktu itu. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Catat, saudara perhatikan. Tetapi karena engkau menyuruhnya. Sama-sama bilang, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, karena Yesus yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dalam kata lain saudara dikatakan di sana, tetapi karena Yesus yang menyuruh, maka kami akan menebarkan lagi. Kami akan menebarkan jala juga sama dengan tetapi karena engkau yang perintahkan, kami akan melakukannya lagi. Saudara, kadang-kala dalam hidup kita sudah berpikir, Tuhan ini sudah maksimal. Mereka katakan kami sudah bekerja keras sepanjang malam. Kadang-kadang dalam hidup kita sudah berpikir kami sudah melakukan daya upaya yang maksimal Tuhan. Sudah semuanya kami coba. Saudara perhatikan. Dan ada di titik mungkin saudara pernah berputus asa karena sudah melakukan semuanya. Tetapi perhatikan, ketika firman Tuhan itu datang, lihat respon Simon Petrus. Mereka melakukannya lagi. Amin. Saya perhatikan, mungkin menurut ukuran saudara, saudara sudah cukup keras berusaha. Tetapi dengar, saat firman Tuhan itu datang,
Itu firman yang datang adalah firman pengharapan yang membuat kita kuat bahwa lakukan lagi karena Yesus yang perintahkan, jangan menyerah. Amin. Mungkin menurut kita sudah cukup dalam, sudah cukup berusaha, sudah cukup bekerja keras. Menurut saya dan saudara. Tetapi perhatikan firman Tuhan kepada Simon Petrus, dan Simon merespon itu, saudara. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan melakukannya lagi. Karena Tuhan yang mengatakannya, saudara. Karena Tuhan yang perintahkan, maka saya dan saudara harus melakukannya lagi. Tidak ada kata berputus asa, tidak ada kata menyerah, tidak pernah ada kata membantah melawan Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan, lakukan lagi dan lagi. Berapa banyak kita jatuh, saudara? Amsal berkata di sana, 7 kali orang benar jatuh, tetapi ia bangkit kembali. Amin. Tetapi waktu engkau jatuh tidak pernah sampai tergeletak. Amin. Tuhan mengatakan lakukan lagi, bertolak lagi ke dalam. Ada amin. Saudara yang diberkati Tuhan, biar ini menjadi respon saya dan saudara. Saya menggarisbawahi, saudara, secara manusia harusnya Simon Petrus dan teman-temannya punya alasan. Kan begitu. Tipikal manusia, apalagi dia kalau berbunyi orang Indonesia, ya saudara, itu unik. Di samping mencari, saudara, kebenaran, hal yang paling gampang juga dilakukan adalah mencari alasan. Coba lihat kiri kanan wajah-wajahnya, gampang, pintar mencari alasan. Ya. Jadi alasan itu, saudara, kalau mau dicari, pokoknya dia mau ada terus. Kenapa nggak datang? Wah, sibuk. Ini A, ini B, ini C. Kenapa ingkar janji? Wah, alasannya kan begini. Wah, karena kita sudah terpola dengan kebiasaan mencari alasan. Dan saudara perhatikan, secara logik manusia harusnya para murid juga punya alasan. Saudara perhatikan, ada alasan sebenarnya untuk menolak perintahnya Yesus. Dan alasan itu masuk akal. Saudara perhatikan yang pertama, Simon Petrus, Andreas dan teman-temannya, mereka basicnya memang adalah seorang nelayan. Sedangkan Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Saudara perhatikan, tiba-tiba ini orang yang saudara misalkan sudah kenal, dia tukang las. Tiba-tiba dia datang di dapur saudara, set, lagi masak woku. Bu, kayaknya bumbunya salah. Coba taruh jahe. Padahal masakannya bukan pakai itu. Kira-kira saudara punya alasan enggak untuk percaya? Tidak percaya? Punya ya? Punya. Karena bukan basicnya dia. Misalkan profesi saudara di kesehatan, tiba-tiba saudara, ada orang yang dari profesi yang lain, dia misalkan tukang bengkel, dia bilang bukan pakai obat itu. Wah, kacau, pasiennya tiba-tiba saudara ada 3 malam di depan rumahnya. Karena ada yang ngajari dia, profesinya, keahliannya harusnya bukan itu. Harusnya Simon Petrus dan Andreas punya alasan untuk tidak mempercayai apa yang Yesus katakan. Itu alasan yang pertama. Karena menjadi profesi mereka, karena memang dalam pikiran manusia mereka lebih tahu. Betul saudara? Dalam kehidupan kita hari-hari, pada saat firman Tuhan datang bagi saya dan saudara, kadangkala pemahaman dan pengalaman kita membatasi iman kita. Amin. Kadangkala saudara, pengalaman, biasanya saudara sering bilang ini, tapi Pak Gembala, menurut pengalaman kami tidak bisa itu, tidak mau jadi itu tenda tidak mau muat. Menurut pengalaman kami tidak kuat kalau cuma pakai itu. Menurut pengalaman kami, ini contoh. Tetapi saudara, perhatikan dengan baik, jangan sampai pengalaman yang saudara pakai itu membatasi Tuhan untuk bekerja. Ada amin? Jangan sampai menurut yang saudara sudah ketahui, pengalaman hidup saya bertahun-tahun, tidak mungkin ada jalan, sudah fix, final, tidak bisa lagi, umurnya pendek, vonis dokter sudah bulat, pengalaman dokter ini prof, dia bertahun-tahun, tidak mungkin, pengalamannya menangani penyakit ini, tidak mungkin ada obatnya, umurnya tinggal 3 bulan, saudara. Tiba-tiba langsung terputar lagu, andai ku tahu. Karena saudara, menurut pengalamannya dia sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi saudara dengar baik, jangan sampai saudara, apa yang saudara sudah pikirkan, apa yang saudara ketahui itu membatasi iman saudara. Karena Tuhan sanggup bekerja melampaui apa yang saudara pikirkan. Cara kerja Tuhan selalu supranatural.
lihat hoki camp. 5 roti 2 ikan, saudara. Menurut pengalaman orang dunia tidak mungkin sepanjang-panjangnya saya menjadi koki tidak pernah ada hal begitu. Ya kalau 1 kilo beras ya 10 orang lah. Kira-kira ukuran mereka tuh 8 orang. Kalau dia orang kakas. Kalau orang kakas ini 8 orang lah atau 7 orang, saudara. Pengalaman. Tetapi dengar, dengan Tuhan dia sanggup melakukan apa yang saudara tidak pernah pikirkan. Amin. Maka di sana yang kita butuhkan hanyalah penundukan diri dan ketaatan. Ada amin. Saudara perhatikan alasan yang kedua. Kenapa mereka harusnya boleh menolak dan tidak mendengarkan? Yang kedua, karena saat itu siang hari. Umumnya saudara, orang menangkap ikan itu pada, saya kurang tahu filosofinya, ikan tidur atau ikan gimana, saya belum pelajari ke dalam. Cuma memang menurut yang sering saya dengar bahwa pada umumnya nelayan akan mancing di malam hari. Dan saudara perhatikan, dan cenderung hasilnya itu banyak ketika di malam hari. Saudara perhatikan, karena pada saat itu Yesus datang pada siang hari. Dalam logika saya begini, sedangkan siang Tuhan yang tidak ada. Betul? Apalagi malam. Harusnya untuk mereka tidak mengikuti perintah Yesus masuk akal. Betul saudara? Pada saat itu mereka harusnya bisa tidak mendengarkan. Karena saat itu siang hari dan Yesus menyuruh mereka untuk melakukannya lagi. Ada banyak kali apa yang saudara imani, apa yang saudara dengar melalui firman Tuhan, itu di luar akal saudara. Kasihilah musuhmu, di mana masuk akalnya saudara? Amin. Melakukan apa yang baik terhadap orang yang menjahati kita, di mana saudara? Tidak masuk akal. Tetapi dengar dengan baik, kalau Tuhan yang perintahkan, lakukan. Amin. Amin. Kalau Tuhan yang perintahkan, lakukan saudara. Karena dengar dengan baik, ketaatan itu mendatangkan keajaiban dan pertolongan Tuhan. Saat engkau mampu untuk taat, di sana keajaiban terjadi. Saat engkau mampu untuk taat, di sana pertolongan Tuhan nyatakan. Karena terlalu mudah bagi Tuhan, tetapi yang Tuhan tuntut adalah ketaatan. Amin. Saudara perhatikan, yang ketiga, mereka sudah mencoba sepanjang malam. Harusnya mereka ada alasan. Tuhan, kami lelah, biarkan kami beristirahat. Biasanya begitu kita kalau diberikan tugas, so capek, nanti yo besok. Kalau orang capek, kok dia lapar, pasti dia rese, saudara. Saudara boleh sering alami itu, teman saudara lagi lapar dan dia capek, tes jo. Saudara senggol-senggol. Kalau saudara perhatikan, orang kalau lapar cenderung rese, cenderung dia wah kacau. Tetapi saudara perhatikan, mereka sudah berjeri lelah sepanjang malam. Dalam terjemahan lain dikatakan mereka sudah berusaha keras dan sudah berjuang melakukan seluruh daya upaya mereka. Harusnya punya alasan. Kadang-kala saudara, waktu kita diperintahkan untuk melayani, melakukan firman, mengerjakan kehendak Tuhan, kita sudah bilang, Tuhan, saya sudah cukup sabar. Sudah cukup, dan sudah cukup. Tetapi dengar dengan baik, Tuhan menuntut lebih dari sekedar rata-rata. Amin. Saudara perhatikan, ada 3 alasan ini saudara, mereka harusnya boleh untuk tidak mendengarkan apa yang Yesus katakan. Tetapi perhatikan, respon mereka ayatnya yang ke-6. Pada saat Yesus menyuruh mereka, ayat yang ke-5, ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya. Ada amin? Jadi pada saat Yesus katakan, tetapi pada Yesus katakan, bertolaklah ke dalam. Mereka katakan, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, kami akan pergi juga. Dan saat itu mereka langsung pergi ke dalam dan menebarkan jala. Ayat 6. Dan mereka melakukannya. Saudara, kalau kita untuk melakukan firman Tuhan terlalu banyak alasan. Betul saudara. Sering saya temui dan bahkan pernah melakukan. Untuk melakukan firman, kenapa tidak mau? Ya kan saja masih begini, tidak begini dan begini. Banyak alasan saudara. Perhatikan dengan baik. Tetapi lihat respon mereka. Mereka tidak mencari lebih banyak alasan. Mereka dengar dan lakukan. Amin. Bilang sama kiri kanan, dengar dan lakukan. Dengar dan lakukan. Amin saudara. Kita mau belajar mendengar firman dan melakukan. Saudara perhatikan, pada saat mereka melakukan, dengar, ini respon yang tepat. Amin. Cara saudara merespon dengan tepat firman Allah, dengar dan lakukan. Amin. Banyak orang hanya
yang Tuhan tuntut mendengar dan melakukan. Simon Petrus dan murid-muridnya, mereka bukan hanya mendengar, tetapi mereka melakukan. Ini respon yang tepat. Saat engkau mendengar firman, saat engkau menerima pengajaran, dengar dan lakukan. Mau itu sakit dan tidak sakit, saudara, dengar dan lakukan. Enak atau tidak enak di telinga, dengar dan lakukan. Karena itu bukan kata pendeta, tetapi itu adalah kata firman Allah. Respon yang tepat saat kita menerima firman, dengar dan lakukan. Setelah dengar dengan baik, sesuatu hal yang sangat sia-sia ketika engkau hanya mendengar dan tidak melakukan. Maka kalau saudara baca, ada banyak ayat dalam Alkitab dikatakan sana, maka berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukan. Amin. Maka pasanglah telinga, berilah telingamu baik-baik. Barang siapa mendengar, maka mereka yang berbahagia dan melakukannya. Amin. Saudara perhatikan, mereka melakukan. Respon dari Simon Petrus di sana bersama teman-temannya, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada banyak orang hanya menjadi pendengar, bukan menjadi pelaku firman. Ada banyak orang hanya sering berbicara tentang Tuhan, tetapi sedikit yang berbicara dengan Tuhan. Ada banyak orang yang hanya memiliki pengalaman dulu. Wah, dulu ibu gembala dulu. Dengar, yang Tuhan tuntut dulu, sekarang, selamanya harus konsisten dengan Tuhan. Jangan hanya kemarin, saudara, yang Tuhan tuntut pengenalan dan pengalaman kita. Setiap hari itu baru dengan Tuhan. Amin. 5 tahun yang lalu setia, hari ini harus lebih setia. Amin. Dengar dengan baik, saudara. Ketaatan dari para murid, respon taat itu membawa mereka mendapat ikan yang jumlah besar dan jalannya koyak. Dalam pemikiran saudara, ada banyak orang yang hanya rindu memanggul ikan yang banyak. Betul? Biasanya kalau teman-teman baru aku status OTW mancing, apa pertama di komen? Bang panggil kalau sudah ada DP ikan. Setelah sering begitu ya, wah panggil kalau sudah ada DP perbakaran, datang bawa fluid kemari, semua meluncur. Dengar dengan baik, saudara. Ada banyak orang hanya menunggu hasil yang perahunya hampir tenggelam, jalannya penuh, tetapi hanya sedikit orang yang mau taat untuk bertolak ke dalam. Amin. Saudara, biarlah kita semua jemaat Cornerstone, kita benar-benar menaati apa yang Yesus perintahkan. Dengar, tidak akan ada ikan yang banyak dan Petrus akan membawa hasil yang banyak sehingga dia menyerahkan diri menjadi murid kalau dia tidak pernah bertolak ke dalam. Saya mau beri satu isi yang sangat luar biasa, saya mau bagi pagi hari ini. Dengan baik, saudara. Dari nelayan biasa, Simon Petrus dan Andreas, Tuhan panggil menjadi murid dan rasul di segala zaman. Sampai hari ini mereka sangat luar biasa, saudara. Amin. Dari nelayan biasa. Saudara perhatikan, dari nelayan biasa, saudara, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dari fisherman, tukang pancing atau seorang nelayan, menjadi man officer, dikatakan di sana, dari penjala manusia menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia, become a fisher of men. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia, dari nelayan biasa menjadi seorang rasul yang hebat. Amin, saudara. Perhatikan dengan baik. Apa yang membuat mereka berhasil? Karena mereka merespon. Sama-sama bilang respon. Saudara perhatikan, undangan, ada banyak firman yang diberitakan, tapi berapa banyak orang yang merespon? Kasih karunia Allah terbuka bagi saudara, tapi dengar, kita harus respon itu dengan benar. Amin. Firman yang saudara dengar, jangan, saudara, biasanya orang dengar firman, apa ya tadi? Wah, tadi jokesnya atau leluconnya Bapak Gembala itu, wah lucu sekali. Lucu sekali bercandaannya, tetapi berapa banyak yang kita ingat firmannya, apalagi dilakukan. Dengar dengan baik, saudara. Yang membuat para murid berhasil menjadi rasul yang hebat, itu respon. Amin. Maka hari ini pastikan kita merespon Tuhan dengan benar. Pastikan kita punya respon yang baru. Pastikan kita punya respon yang tepat terhadap firman dan terhadap pengajaran dan terhadap Yesus. Amin, saudara. Setelah mereka melakukan, mereka mendapat sejumlah ikan yang besar dan jala mereka penuh dan hampir koyak. Saudara perhatikan di sana. Dalam ayatnya yang kelima, saudara,
sangat menarik ayatnya yang keempat. Ketika turut Tuhan menyuruh mereka bertolak ke dalam. Saudara perhatikan di sana. Saya mempelajari dalam hal ini garis besar tentang peristiwa ini adalah sebenarnya tentang pemanggilan para murid Simon Petrus, Andreas dan saudaranya saudara. Itu garis besarnya Yesus sementara berbicara bagaimana memanggil mereka menjadi murid. Tetapi ada satu rema yang saya temui di sana ketika Yesus menyuruh mereka bertolak ke dalam. Ketika Tuhan mengatakan launch out into the deep, masuk ke dalam, bertolak ke dalam, dayung lebih dalam, masuk lebih dalam ke perairan yang dalam, saudara. Maka ketika kembali dari sana, mereka menjadi pribadi yang berbeda. Saya perhatikan ada banyak orang hanya menonton di tepi pantai. Ada banyak orang hanya di pinggiran pantai. Tetapi Yesus mau Simon Petrus dan rekan-rekannya masuk ke dalam. Dengar, ketika mereka masuk ke dalam, mereka pulang tidak sama ketika mereka pergi. Apa beritanya di sana? Hari ini saudara, Tuhan mau saya dan saudara masuk ke dalam, bertolak lebih dalam. Ada amin. Masuk ke dalam saudara, bertolak pergi ke tempat yang dalam. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain dikatakan di sana saudara, of the deep things of God. Masuk ke dalam hal yang lebih dalam dari Tuhan. Arti dari dalam itu saudara, berarti Tuhan perintahkan kita, saya dan saudara hari ini, mari kita bertolak ke dalam. Ada amin? Mari bertolak ke dalam. Dengar baik saudara, hari ini mungkin kita ada di perairan yang dangkal. Haleluya. Mungkin hari ini kita masih ada di perairan yang dangkal. Saudara perhatikan, orang yang mancing di perairan yang dangkal, dia tidak akan mendapatkan hasil yang besar. Dan perintah Tuhan kita bukan hanya ada di perairan yang dangkal. Tuhan mau kita launch out, masuk ke dalam perairan yang dalam itu saudara. Amin. Tuhan mau kita bertolak ke dalam, ke tempat yang dalam, bukan hanya tempat yang dangkal. Saudara tangkap dengan baik firman ini saudara yang diberkati Tuhan. Untuk mendapatkan, untuk kita bisa diubahkan, untuk kita merespon dengan benar, kita harus bertolak ke dalam. Seandainya para murid tidak bertolak ke dalam, mungkin hari itu mereka tidak akan mengikuti Yesus. Karena mereka ketika pulang dari sana, mereka merasa berdosa. Dia katakan, kami tidak layak Tuhan. Maka dengar dengan baik saudara, pada saat mereka menaati apa yang Yesus katakan, bertolak ke dalam, mereka diubahkan dari nelayan biasa menjadi murid. Karena mereka bertolak ke dalam. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini mungkin kita masih ada di perairan yang dangkal. Perairan yang dangkal itu cenderung nyaman, ya. Perairan yang dangkal itu cenderung nyaman. Tidak ada ombak yang besar, ya biasa-biasa saja, semata kaki, selutut. Biasa saja saudara. Perhatikan dengan baik, Tuhan tidak mau iman kita biasa saja. Tuhan tidak mau kita hanya menjadi sekedar member gereja. Tuhan tidak mau saya dan saudara hanya menjadi sekedar followers. Amin. Tetapi Tuhan mau kita bertolak ke dalam supaya saya dan saudara bisa menjadi murid. Amin saudara. Dengar baik, perairan yang dangkal tidak akan mendewasakan iman saudara. Maka pastikan hari ini kita punya pengenalan yang dalam akan Tuhan. Tuhan mau biar beri dirimu masuk ke dalam. Amin. Beri pemahamanmu, biarkan dirimu masuk ke dalam pengenalan yang dalam akan Tuhan. Amin saudara. Supaya benar-benar kita mengalami diubahkan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, jangan sampai kita nyaman tinggal di permukaan yang dangkal. Amin. Dengar baik saudara, orang yang hanya ada di permukaan, orang yang imannya tidak masuk jauh ke dalam, dia hanya akan menjadi mundur dengan perkara-perkara yang sepele. Orang yang hanya imannya di perairan dangkal saudara akan menjadi mudah kecewa. Orang ada di perairan dangkal akan mudah mundur dengan Tuhan. Dengar baik, Yesus mengasihi saya dan saudara. Maka dia mau saya dan saudara menjadi dewasa, maka kita harus masuk ke dalam. Amin. Kita harus masuk dalam perairan yang dalam. Itu mungkin berbahaya. Itu mungkin menakutkan. Itu mungkin membuat saudara khawatir dan takut. Tetapi dengar dengan baik saudara yang diberkati Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan saudara untuk masuk ke dalam, di sana dia sementara melatih iman saudara. Amin.
Dengar baik, karena kita dipanggil Tuhan bukan untuk hidup yang nyaman, tetapi hidup dalam iman. Yesus tidak pernah memanggil saudara untuk hidup nyaman, hidup enak, tanpa masalah, tidak. Tetapi Yesus memanggil saudara untuk hidup dalam iman. Maka saudara perhatikan dengan baik, ketika kita siap bertolak untuk masuk ke dalam, saudara akan melihat engkau tidak sama lagi ketika engkau datang. Amin. Saudara perhatikan, biarlah iman kita adalah iman yang masuk ke dalam. Ada banyak orang tidak mau terlalu dalam. Saya pernah dengar satu kata-kata bilang begini, tidak mau terlalu serius dengan Tuhan, karena makin kita sungguh-sungguh makin banyak yang Tuhan tuntut. Makin kita serius, semakin banyak larangan, semakin banyak aturan yang harus dipenuhi. Tidak mau terlalu serius dengan Tuhan, biasa saja. Yang penting sekedarnya cukup. Setelah perhatikan dengan baik, ada banyak orang menaruh dirinya, menaruh imannya hanya di permukaan karena takut dengan perairan yang dalam. Dengar baik saudara, selama engkau tidak masuk ke dalam perairan yang dalam, engkau sementara berjalan dalam kesia-siaan. Kekristenan yang sesungguhnya bukan hanya ada di perairan yang dangkal, tetapi Tuhan mau kita masuk ke dalam supaya saudara menemukan di dalam laut yang dalam, yang berbahaya, yang menakutkan, Allah sanggup membuat sesuatu yang besar di sana. Amin saudara. Maka biarlah kita punya pemahaman yang dalam akan firman. Biar kita punya respon yang benar akan firman. Orang yang pemahamannya dalam, responnya pasti berbeda. Orang yang masuk ke dalam saudara, kita bertolak ke dalam, sementara Tuhan mau kita masuk ke dalam sesuatu yang lebih lagi dengan Tuhan. Kemarin kita hanya menonton dari luar. Setelah hanya menjadi penonton, dengar dengan baik, datang ke gereja saudara bukan sementara menjadi penonton, tetapi Tuhan mau saudara menjadi penikmat Tuhan. Amin. Kita bukan hanya menonton, tetapi kita mengalami. Saudara bukan hanya mendengar, tapi saudara merasakan sendiri Tuhan dalam hidupmu. Amin saudara. Maka perhatikan dengan baik saudara yang diberkati Tuhan. Perairan yang dalam atau laut yang dalam itu ekstrim, sesuatu yang berbahaya. Dengar baik, orang kadang-kadang tidak mau terlalu serius dengan Tuhan. Kemarin anak muda selesai camp, biarlah dari setelah saudara mendapatkan sesuatu itu, saudara berani masuk ke dalam dengan Tuhan. Kenapa banyak anak muda ataupun orang tua tidak mau terlalu serius? Karena memang sakit, sulit bagi daging hidup dalam kekudusan, hidup benar. Maka sedikit orang yang mau masuk ke dalam. Amin saudara. Tetapi dengar dengan baik, selama saudara tidak masuk ke dalam, kita sia-sia berada di perairan dangkal. Karena yang Tuhan perintahkan, masuk ke dalam, bertolak ke dalam. Biarkan imanmu masuk ke dalam, ke lautan yang dalam. Di sana Tuhan menunggu engkau. Bagi manusia mungkin itu berbahaya, bagi manusia itu mungkin menakutkan perairan yang dalam itu saudara. Tetapi dengar dengan baik, ketika para murid merespon, mereka bertolak ke dalam, dengar baik saudara, ketika mereka kembali, mereka tidak sama lagi ketika mereka datang. Amin. Beri respon yang tepat. Saudara, hari ini mungkin Tuhan memanggil saudara seperti Dia memerintahkan para murid, bertolak ke dalam. Amin. Bertolak ke dalam. Jangan dangkal saudara. Jangan saudara hanya sekedar saja mengiring akan Tuhan. Jangan kita hanya di perairan yang dangkal karena saudara mau hidup nyaman, tidak mau terlalu serius karena terlalu susah untuk hidup benar, banyak tuntutan. Saudara menganggap di perairan dangkal sudah cukup, yang penting saya baik, yang penting saya baik, cukup. No. Amin. Tuhan tuntut sesuatu yang lebih daripada itu. Tuhan tuntut pengalaman kita dalam dengan Tuhan. Tuhan tuntut pemahaman kita dalam dengan Tuhan. Tuhan tuntut kita punya kehidupan lebih dalam dengan Tuhan, bukan hanya sekedar dangkal. Maka dengar dengan baik saudara, untuk saudara mau menjadi murid Kristus yang sejati, saudara harus berani masuk ke perairan yang dangkal, yang dalam. Amin. Untuk saudara dapat menjadi murid Kristus bukan hanya kerumunan, bukan hanya followers, bukan. Tuhan tidak cari berapa banyak followers, bukan. Yang Tuhan cari itu murid. Maka murid adalah mereka yang siap masuk dalam perairan yang dalam dengan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, dengar baik, saya dan saudara harus menjadi murid. Harus menjadi murid yang siap masuk dalam perairan yang dalam. Itu mungkin menakutkan, itu mungkin mengkhawatirkan bagi saudara, tapi lihat,
ketika saudara menaati untuk masuk ke dalam, Simon Petrus, Andreas dan teman-temannya pulang membawa berkat yang besar. Amin saudara. Saudara ini berkati Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita merespon dengan benar panggilan Tuhan. Kita tidak hanya sementara berbicara secara pribadi kita, bukan. Tetapi ada hal yang saya rindu bagikan di bagian yang terakhir. Karena Yesus memanggil para murid yang pertama untuk menjadi murid, Yesus juga hari ini memanggil Cornerstone untuk menjadi murid-murid yang sejati. Yesus juga memanggil saya dan saudara bukan hanya jadi kerumunan, tapi undangan ini buat saudara menjadi murid yang sejati, masuk dalam perairan yang dalam. Saudara perhatikan, mari respon panggilan Tuhan untuk menjadi murid. Siap berlabuh, siap berlayar di perairan yang dalam, saudara. Cornerstone harus merespon undangan ini untuk menjadi murid, bukan hanya jadi penonton, bukan hanya menjadi saudara kerumunan, tetapi kita menjadi murid. Dengar dengan baik saudara, seorang penjala ikan dan penjala manusia, itu yang Yesus sementara gambarkan. Saudara perhatikan, undangan ini bagi semua jemaat Cornerstone. Amin. Kita rindu iman kita dalam, bukan hanya berpusat pada saya dan saya, tetapi tentang visi dan tujuan Tuhan memanggil saudara. Amin saudara. Ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi penjala manusia, Tuhan sementara berbicara di sana, kita harus menyelamatkan atau menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar. Amin. Saya perhatikan, seorang penjala ikan tidak pernah ada cerita ikannya tiba-tiba ada di belakang. Pernah saudara lihat? Tiba-tiba lelehnya lompat masuk dalam belanga goreng. Tiba-tiba sudah ada ikan di loyang. Amin saudara tidak? Tetapi seorang penjala ikan, dia akan turun ke laut yang dalam, cari ikan itu. Demikian saya dan saudara, kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Dengan Injil kita harus pergi keluar dari gereja ini, cari jiwa bagi Yesus. Amin. Tidak ada seorang penjala ikan datang sendiri ikannya, tidak, tetapi kita yang harus keluar. Amin. Seorang penjala ikan saudara, mereka itu tekun. Saudara perhatikan, ada banyak orang kecewa dengan Tuhan. Seorang penjala ikan sudah bisa hitung berapa kali mereka mengangkat jaring yang kosong. Sesering mereka berhasil, sesering itu mereka gagal. Amin saudara. Banyak kali kita mengangkat jaring yang kosong, seakan-akan tidak berbuah apa-apa. Saya sudah beritakan Tuhan, saya sudah sampaikan Tuhan, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dengar, bukan engkau yang membuat orang bertobat, tapi itu adalah bagian Tuhan. Tugas kita sampaikan saja. Ada banyak kali kita mengangkat jaring yang kosong dan kita merasa gagal. Dengar dengan baik, yang Tuhan cari dari seorang penjala manusia, gereja Tuhan, seorang murid Kristus, kita harus tekun. Seorang pelayan, seorang nelayan, saudara, mereka tekun. Berkali-kali mereka angkat jala kosong, besok pergi lagi. Jala kosong, besok pergi lagi. Dengar baik, kita harus menjadi gereja Tuhan yang tekun untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Kita harus menjadi gereja Tuhan yang berani membawa jiwa bagi Kristus. Kita tidak hidup dalam kenyamanan, saudara. Pada saat Tuhan memanggil saya dan saudara untuk menjadi penjala manusia, kita sementara dipertaruhkan dengan angin sakal, dengan angin ribut, dengan ombak yang besar, saudara. Ada banyak resiko, ada banyak badai. Tetapi dengar dengan baik, saya kutip satu perkataan seorang pengkhotbah di sana, dia katakan, seorang pelaut yang handal tidak dibentuk dari perairan yang dangkal dan tenang. Amin. Tetapi seorang nakoda yang handal, dia dibentuk di perairan yang dalam dan ombak yang besar. Amin. Demikian saya dan saudara, Tuhan memanggil Cornerstone untuk menjangkau jiwa bagi Yesus, untuk membawa jiwa bagi Yesus, untuk mencari keluar tekun dan berani, saudara, masuk dalam perairan yang dangkal. Respon apa yang menjadi perintah Yesus? Jangan ada di dangkal, mari masuk ke dalam. Go deeper with Lord. Amen. Launch out into the deep bersama dengan Yesus. Di sana saudara akan menemukan visi Tuhan, hati Tuhan, sudut pandang yang benar, membawa respon yang benar. Respon yang benar akan mengantar saudara kepada tujuan yang benar. Amin. Firman Tuhan saudara, kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Biar benar-benar firman Tuhan yang saya dan saudara dengar pada saat pagi hari ini mengubah cara pandang kita. Amin. Mengubah respon kita terhadap firman Tuhan. Saat Tuhan perintahkan berlabuh ke dalam, lakukan itu saudara. Jangan nyaman ada di pinggir saudara.
Jangan nyaman ada di perairan dangkal tanpa ombak. Jangan saudara pikir hidup yang nyaman itu saudara, itu adalah kebenaran. Bukan. Yesus memanggil kita kepada hidup dalam iman, bukan hanya dalam keimanan. Bersiaplah dirimu untuk masuk ke dalam dengan Tuhan. Amin. Harus masuk ke dalam perairan yang dalam itu saudara. Biar imanmu dalam dengan Tuhan, pemahamanmu dalam dengan Tuhan. Bukan hanya jadi penonton, bukan hanya jadi member gereja, tapi kita mau menjadi murid Kristus yang sejati. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa kami lebih dalam Tuhan. Mari respon firman ini dengan benar saudara. Kami memiliki keberanian untuk masuk bertolak ke dalam Tuhan. Karena Engkau yang menyuruhnya Tuhan, kami akan lakukan Tuhan. Kami mau menjadi murid Kristus yang sejati Tuhan. Jangan Engkau hanya ada di perairan yang dangkal. Mari masuk lebih dalam. Haleluya. Kami percaya Tuhan menjamah setiap detik. Lebih dari mujizat. Ketika para murid merespon, pada akhirnya mereka menjadi 12 orang yang mengubahkan dunia. Ketika mereka merespon, ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bahkan dalam kisah Triwira seorang prajurit Daud, ketika mereka merespon dengan keinginan Daud, maka mereka tercatat dalam kebenaran firman Tuhan sebagai seorang prajurit yang luar biasa. Dan pada siang hari ini, firman sudah datang kepada kita, menuntut kita untuk cornerstone merespon, agar kita bersiap untuk menjadi penuai jiwa-jiwa di luar sana. Tuhan menuntut kita untuk lebih lagi bersama dengan Dia. Maka ada hal yang hebat yang akan Dia kerjakan dalam kehidupanmu. Mungkin hari ini engkau merasa engkau sudah merespon, tapi engkau masih begitu nyaman dengan kehidupanmu. Terkadang kenyamanan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tidak ada hal yang hebat tanpa proses yang hebat. Tidak ada hal yang luar biasa tanpa proses yang luar biasa. Tuhan menginginkan lebih dalam kehidupan kita. Terus sebabnya firman Tuhan sudah datang pada kita pada siang hari ini,
agar kita merespon panggilan Tuhan. Kita merespon apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Lebih dari segalanya, kita mau menginginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengundang para pelayan perjamuan asa yang kudus untuk maju ke depan, dan kita akan berdoa pada siang hari ini. Meja perjamuan ini ya Bapak. Dengan iman kami percaya bahwa roti yang sebentar akan kami makan bukan lagi roti yang biasa, melainkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kehidupan kami. Bukti cinta Tuhan yang besar atas kehidupan kami, bukti kebaikan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kami. Dan kami percaya anggur yang akan kami minum sebentar bukan lagi air anggur yang biasa, melainkan darah Kristus yang sudah tercurah bagi hidup kami. Ini bukti kebesaran Tuhan, ini bukti cinta Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Layakan kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar roti dan anggur yang akan kami minum sebentar sebagai tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kehidupan kami Tuhan. Menganugerahkan kami kekuatan, kemampuan, agar perjamuan ini tidak menjadi kutuk bagi hidup kami, melainkan mendatangkan berkat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang menerangkan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia. Kita minum dalam nama Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu, buat sesuatu yang kami dapatkan lagi pada siang hari ini. Adalah harta yang terindah, firman-Mu sudah datang bagi kami semua Tuhan. Biarlah kami dapat merespon kebenaran firman-Mu dengan tepat dan dengan baik ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi murid-murid yang terus taat kepadamu dan takut akan Engkau ya Allah. Memberkati hamba-Mu, biar dia tetap tinggal dalam pengurapan Tuhan, pemakaian Tuhan. Makin hari makin luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu. Bentuk syukur atas kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami akan memberikan korban persembahan ya Bapak. Kami percaya Bapak yang baik, setiap pemberian kami tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan, dan kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Kami akan makin berkelimpah di dalam Engkau ya Bapak. Setiap kami akan mengembalikan persekutuan, akan memberikan persembahan, kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Sebab dengan iman kami yang menabur, pasti kami akan diberkati. Dengan penuh sukacita kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, percaya apapun kondisi kita pagi siang hari ini tidak mengurangi sukacita kita dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari bawa persembahanmu dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rela. Untuk persembahan yang kita depan, mulai dari sebelah kiri saya, kemudian di bagian tengah, lalu kemudian yang terakhir. Puji Tuhan. Kita akan tutupnya. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan.
layak menerima semuanya. Kami hanya hamba-Mu, kami hanya alat-Mu. Biarlah Engkau terus memakai kehidupan kami selama kami kuat, selama kami sehat, selama hari masih siang ya Bapa. Biarlah kami terus bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Ku. Terima kasih buat lawatan-Ku. Terima kasih untuk berkat dalam ibadah pada siang hari ini. Kami percaya ada sukacita kami alami. Kami percaya ada kemenangan yang kami nikmati. Dan kami percaya kami akan bawa pulang sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kiranya Engkau terus memberkati setiap kehidupan kami, memberkati seluruh kehidupan jemaat Cornerstone yang sudah mengembalikan persekutuan, yang sudah memberikan korban persembahan. Kiranya diberkatilah kehidupan mereka semua ya Tuhan. Mempertaruhkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone di sepanjang bulan ini, bahkan di sepanjang minggu akan kami lewati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tetap setia dalam menjadi penolong dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah lalai Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Itulah sebabnya Bapa yang baik, di sepanjang minggu akan kami lewati ini Tuhan. Mulai dari anak sekolah minggu, pemuda remaja, orang tua bahkan yang sudah lanjut usia. Itu pun baik semua jemaat Cornerstone maupun seluruh simpatisan yang ada, mereka tetap dalam keberkatan Tuhan. Penyertaan Tuhan senantiasa jadi milik bagian mereka. Kekuatan, kesehatan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Dijauhkan sakit, didatangkan sehat. Dijauhkan kutuk, didatangkan berkat. Dijauhkan celaka, Tuhan anugerahkan selamat bagi seluruh kehidupan jemaat Cornerstone. Dimanapun mereka pergi dan berada, biarlah mereka boleh menjadi berkat Injil ya Tuhan. Biar orang lain boleh melihat Kristus dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi jawaban doa bagi setiap orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Dalam setiap usaha pekerjaan mata pencarian seluruh jemaat Cornerstone diberkati oleh Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Cornerstone maupun simpatisan mereka boleh hidup dalam tujuan Allah, sehingga hidup mereka tidak pernah sia-sia mereka jalani. Dalam hidup mereka terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Jika ada jemaat yang akan berpergian keluar kota di sepanjang minggu ini, baik lewat udara, darat dan laut, Tuhan menjaga menolong kehidupan mereka. Allah Immanuel yang akan terus mengantar mereka pergi dan kembali dengan segala selamat. Nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Jika ada jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon kesembuhan dari tempat ini dalam nama Yesus. Kiranya menyatakan kesembuhan, menyatakan pemulihan bagi seluruh jemaat Tuhan yang sakit. Jika mereka ada dalam pergumulan yang berat, kami berdoa kiranya Tuhan selalu memampukan kehidupan mereka melewati badai yang sulit. Mungkin Tuhan sementara mereka membawa ke dalam hal-hal yang lebih luar biasa. Mampukan mereka Tuhan untuk melewati badai ini Tuhan. Dan
Dan kami percaya semuanya itu akan memurnikan keimanan seluruh jemaat Cornerstone. Mereka makin kuat di dalam Tuhan. Dan akan ada hal yang hebat yang luar biasa yang akan terus kerjakan bagi seluruh kehidupan jemaat Cornerstone. Kami pertaruhkan kehidupan seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Ke dalam tangan kami serahkan kehidupan seluruh jemaat Cornerstone. Kami melepaskan berkat bagi negeri yang kami cintai ini Tuhan. Biarlah berkat ekonomi yang terbaik, berkat keamanan, bahkan berkat keselamatan, Kau anugerahkan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini diberkati oleh Tuhan. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri yang ada di DPR, MPR, seluruh jalan keberkatan Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar hikmat Tuhan Kau terus anugerahkan bagi pemimpin-pemimpin kami. Juga kami melepaskan berkat bagi Sulawesi Tengah, bagi Kabupaten Morowali, bagi desa itu Tuhan, bagi kota Bungku. Diberkatilah Bapa yang baik. Kami percaya ada banyak anak-anak-Mu yang selalu berdoa bagi tanah di mana kami berpijak Tuhan. Sebab kami percaya kesejahteraan kota kami juga merupakan kesejahteraan bagi kami semua Tuhan. Diberkatilah tanah Morowali, diberkatilah kota Bungku, dan diberkatilah desa itu di mana gereja ini boleh berdiri. Seluruh tetangga-tetangga yang ada di gereja ini Tuhan, mereka pun dalam keberkatan Tuhan. TNI Polri Nakes ya Bapak, mereka tetap dalam keberkatan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami mengikat dan kami terus berdoa bagi suku Bungku dan suku Tobelala. Di dalam tangan-Mu kami menyerahkan suku ini ya Tuhan. Kami rindu Bapak yang baik, suatu saat nanti lawatan Tuhan Kau nyatakan bagi suku yang kami cintai ini Tuhan. Biar hujan pertobatan, keselamatan Kau anugerahkan bagi suku Bungku dan suku Tobelala. Dan kami rindu melihat kerajaan sorga Kau nyatakan di tanah Morowali ini Tuhan. Morowali diberkati oleh Tuhan. Morowali bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sungguh sangat bersyukur buat kebaikan dan anugerah yang luar biasa yang terus dilimpahkan bagi kehidupan kami. Kami akan terpisah dari tempat ini Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami percaya penyertaan Tuhan senantiasa jadi milik bagian kami. Akhirnya kekasih-kekasihnya Allah. Diberkatilah Engkau pada waktu Kau masuk dan pada waktu Kau keluar. Dijaga dan dilindungilah Engkau dengan tiang awan pada siang hari. Dan dijagalah Engkau dengan tiang api pada malam hari. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah, dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kalian untuk menjemput setiap orang-orang yang percaya dan selalu setia kepadanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat ini, mari bersama saya kita katakan Amin. Bersuka-cita pada siang hari. Boleh lambaikan tangan yang bersuka-cita. Amin. Kita berbicara sebentar. Kasih salam kiri kanan. Hari orang pertama kali hadir. Jemaat Cornerstone telah membukakan tempat. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian belum mempunyai tempat beribadah yang tetap, Cornerstone selalu terbuka bagi siapa saja yang rindu akan hadirat Tuhan. Amin. Kita mendengarkan hari Selasa ibadah